Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Desa. Kembali lagi dalam acara Bincang Sagala Desa bersama saya Lijin Aulia. Sebuah podcast dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat yang membahas tentang berbagai macam hal terkait dengan desa. Nah, Sobat Desa, kali ini kita akan berbincang terkait dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, yang tidak lain merupakan faktor penting dalam meningkatkan aktivitas geliat ekonomi masyarakat di desa. Jika kawan-kawan Sobat Desa yang kemarin sering mendengar di media sosial, ada salah satu BUMDes di Provinsi Jawa Barat yang luar biasa dengan kontribusi PADES mencapai 780 juta rupiah dan perputaran nilai usahanya mencapai 30 miliar, itu adalah BUMDes Niagara. BUMDes Niagara Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Nah, kali ini kita akan berbincang bagaimana sih bisa sampai pada titik ini BUMDes Niagara bersama Ibu Direktur BUMDes Niagara, Ibu Neneng Santiani, selaku Direktur BUMDes Niagara Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Selamat siang, Ibu. Siang, Bu Lijin. Ya, terima kasih Ibu atas kehadirannya. Ini merupakan bincang-bincang yang bisa menjadi inspirasi semoga bagi Sobat Desa di rumah. Nah, Ibu, kalau tadi disampaikan Ibu, PAD sampai bisa kontribusi 780 juta. Tahun 2020 ya Bu ya? Iya, tahun 2020. Padahal waktu itu juga masa-masa pandemi COVID-19 ya Bu ya. Nah, Bu Neneng, awal terbentuknya BUMDes Niagara itu seperti apa sih bisa sampai titik sekarang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. BUMDes Niagara Desa Wangisagara terbentuk di tahun 2002. Namun perekonomian Desa Wangisagara sudah dimulai sejak tahun 99. Karena di tahun itu Desa Wangisagara mendapatkan bantuan dari program PG 3DT, dan bantuan tersebut dipergunakan untuk membuat atau membangun sebuah pasar desa. Karena pasar desa tersebut merupakan suatu impian para tokoh dahulu bahwa di Desa Wangisagara harus ada pasar desa. Mengingat potensi wilayahnya yang berbatasan dengan beberapa desa dan kecamatan. Jadi 3 kecamatan melewati Desa Wangisagara. Nah, alhamdulillah dengan dengan pengelolaan pasar yang baik melalui kepemimpinan Pak Haji Sukandi, pasar dikelola sehingga menjadi berkembang dan menghasilkan dari 48 kios menjadi 125 kios. Terakhir pembangunan di tahun 2003 kios tersebut, dan di tahun 2002 Desa Wangisagara sudah berinisiatif untuk mendirikan sebuah badan usaha milik desa. Jauh dari waktu itu instruksi, regulasi atau aturan yang mengatur mewajibkan. Tetapi Desa Wangisagara sudah berinisiatif, mengingat ada potensi yang akan terus berkembang dari sebuah pasar desa tersebut. Dan terbukti untuk saat ini di tahun 2002 kita sudah mulai membuka usaha baru, yaitu membuka usaha di bidang simpan pinjam. Yang memang usaha simpan pinjam ini untuk desa-desa yang lain ya merupakan usaha yang katanya mengerikan. Resikonya tinggi. Tapi dengan pengelolaan, sebenarnya dengan pengelolaan yang baik, pengelolaan yang profesional lah istilahnya, dengan pengertian kepada masyarakat, memperlihatkan keprofesionalan seorang pengelola untuk sebuah usaha. Memang masyarakat dengan sendirinya dapat merubah pola pikir yang desa lain
berpikir bahwa masyarakat itu ketika diberikan pinjaman dari program pemerintah katanya tidak akan sukses atau tidak akan membayar karena uang pemerintah. Tapi ya buktinya Desa Wisagara bisa menghapuslah istilah seperti itu karena kita kerjakan sebaik mungkin dan aturan yang dibuat melalui Perdes itu sudah jelas relnya kita mau kemana gitu melalui aturan Perdes tersebut. Jadi ya kita kembangkan lebih fokus pasar simpan pinjam terus fokus di sana sehingga di tahun 2014 baru kita mengadakan usaha yang baru gitu dari pengembangan dua usaha tersebut. 12 tahun. 12 tahun kita. Iya, 12 tahun untuk lebih dengan ya tadilah dengan tantangan yang luar biasa ya. Ya simpan pinjam, pasar. Dua-duanya pengelolaan keuangannya ya pasti nggak mudah Bu Neneng. Tantangan, hambatan, 12 tahun mengelola ini dengan komitmen yang luar biasa. Nah, Bu Neneng, strateginya nih Bu Neneng, bisa jadi inspirasi Sobat Desa juga nih dari ya, strateginya satulah, lebih menguatkan niat kita sebagai pengelola bahwa apa yang kita kerjakan melalui atau mengelola sebuah usaha yang ada di desa itu adalah suatu kebanggaan bagi kami karena hasil dari usaha kami itu bisa dirasakan oleh masyarakat, oleh desa. Jadi itu yang menguatkan kami harus semakin berkembang karena ketika perekonomian atau sebuah badan usaha di desa lebih maju, masyarakat atau desa pun akan lebih terangkat, akan lebih maju. Dan kiatnya ya lebih fokus, lebih menata program pengelolaan keuangan itu tersebut. Ya baik, Bu Neneng kompakan termasuk ya antar sama pengurus. Ya itu faktor utama seperti itu. Ada kebersamaan antara pengelola badan usaha milik desa, antara pemerintahan desa. Pemerintah desa selalu mendukung program-program yang kami ajukan dan kami jalankan. Mendukungnya dengan selalu memberikan modal. Tidak hanya sekarang pas begitu ada dana desa, tapi dari dulu memang dari tahun 2002, 2001 pun ketika kita masih menganjak atau dalam proses lah, desa Wisagara itu selalu memberikan stimulan lah istilahnya. Jadi tidak besar tapi mereka ada perhatian kepada kami meskipun misalnya nilainya jutaan rupiah atau puluhan juta rupiah, tetapi yang kita berikan kepada desa melalui PADES itu sudah ratusan juta. Tapi mereka setiap tahun selalu memberikan bantuan modal dan sekaligus aturan. Ya, berarti ini ya memberikan kepercayaan penuh ya kepada BUMDes yang untuk bergerak meningkatkan skala usaha BUMDes itu sendiri ya dengan tambahan modal gitu ya. Iya. Nah, Bu Neneng, kondisi saat ini BUMDes Niagara ini seperti apa Bu Neneng? BUMDes Niagara untuk saat ini alhamdulillah pasar semakin berkembang dan bertahan meskipun dengan keadaan pandemi lah. Di tahun-tahun ini pasar bisa berjalan dengan lancar dan sekarang sudah mencapai sekitar 260 pedagang yang ada. Terus di bidang simpan pinjam kita masih bertahan dan bisa terus menghasilkan laba lah istilahnya. Dan kita beranjak ke perdagangan dan perdagangan tersebut banyak, di dalamnya banyak. Jadi kita bentuk satu unit usaha perdagangan tapi di dalamnya banyak, termasuk kita memproduksi air minum kesehatan yang diproduksi dari mesin tangan bata
Terus kita juga menyediakan kebutuhan masyarakat. Kemarin pas awal-awal pandemi, para orang tua mengeluh bahwa anak-anaknya belajar harus melalui online dan membutuhkan handphone. Nah, itu kita sediakan di BUMDes Niagara. Handphone bisa didapatkan oleh para orang tua dengan cara mencicil. Nah, itu sangat membantu luar biasa. Iya. Membaca peluang itu ya. Membaca peluang. Dan seperti alat-alat yang memang dibutuhkan peralatan rumah tangga kita sediakan. Terus pelayanan perbankan. Jadi kita kebetulan ada menjadi agen sebuah bank. Jadi masyarakat yang mau tarik tunai, mau penyetoran ke bank itu kebetulan di Desa Wongsagara itu lebih dari 2 kilo. Jadi setelah adanya BUMDes, alhamdulillah bisa bantu juga. Jadi tidak usah ke kota, ada di BUMDes. Iya. Kayaknya ada semua ini nama-nama, bahkan ada semua ini pelayanan. Jadi sekarang program DPMD Jabar juga Desa Sagala Aya pasti Sagala Aya. Pasti segala ayat dan segala Desa segala bisa pasti segala bisa dengan kesemangatan dan segala juara benar segala juara. Ya Bu Neneng, tadi seperti capaian 780 juta untuk kontribusi ke PADES. Nah, selain itu apakah ada lagi capaian dari BUMDes Niagara kontribusinya terhadap masyarakat misalnya? Iya. 780 juta itu kita setor berbentuk untuk PADES, dan PADES tersebut dipergunakan oleh desa itu kembali ke masyarakat. Kalau untuk tahun ini 22% untuk masyarakat dari jumlah keuntungan. Jadi Desa Wongsagara sudah memberikan manfaat lah. Jadi didistribusikan untuk infrastruktur, ada yang untuk menambah biaya rumah tidak layak huni, gitu. Jadi kan sementara dari program pemerintah terbatas, rumah yang harus diperbaiki sungguh sangat banyak. Jadi bisa dibantu dari penghasilan BUMDes, insentif untuk pemerintahan desa, perangkat desa, BPD, termasuk untuk para DKM, guru pengajian, biaya operasional, madrasah, untuk bantuan anak yatim, anak sekolah yang kurang mampu. Setiap tahun itu selalu ada. Dan untuk tahun ini ya insya Allah 10 juta per RW dapat kami kontribusikan. Itu untuk kegiatan ya? Untuk kegiatan RW yang diajukan. Wah, luar biasa. Bu Neneng, terakhir nih, harapan Bu Neneng ke depan BUMDes Niagara ini sudah maju, pasti kan nggak mungkin stuck di sini aja, pasti ingin, wah BUMDes ini visi misinya ke depan itu mau dijadikan seperti apa Bu Neneng ke depan? BUMDes Niagara akan menjadikan pusat perekonomian khususnya di Desa Wongsagara, dan kalau memang umumnya sekecamatan Majalaya. Untuk pasar kita insya Allah akan lebih membangun dan memelihara keamanan, kenyamanan pedagang, pengunjung. Dan untuk simpan pinjam memang ada cita-cita dari Pak Andi Sukandi bahwa di BUMDes Niagara ini nanti harus jadi bank desa, mudah-mudahan akan tercapai. Dan sebuah ini unit perdagangan kita akan membuat sebuah galeri untuk menghimpun hasil usaha atau hasil dari produk-produk UKM yang ada di Desa Wongsagara khususnya, atau kalau memang desa-desa yang lain mau bekerja sama mangga. Dan karena ada potensi Desa Wongsagara sekarang sudah banyak tamu yang akan berkunjung, jadi kami kira ya tamunya harus berbelanja. Kita sediakan yang galeri gitu. Ya, galeri yang nantinya galeri tersebut sekarang jadi ke kantor kepala desa,
dan kantor kepala desanya atau kantor pemerintahnya akan pindah ke lahan yang masih kosong, dan itu semua kantor kepala desa itu akan menjadi pusat perekonomian di Desa Wangsagara, insya Allah. Luar biasa Bu Neneng, mudah-mudahan tercapai Bu Neneng. Amin. Di tahun-tahun selanjutnya sudah 780 desa PADES dengan perputaran nilai usahanya sudah sampai 30 miliar, luar biasa. Baik Sobat Desa, sekian perbincangan saya dengan Bu Neneng, Direktur BUMDes Niagara, Kecamatan Majalaya, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Sobat Desa semua dalam mengembangkan BUMDes ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.